Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Elayubi dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Pada hari ini saya sebagai supervisor pada kegiatan coaching. Yang di sebelah saya ada Saya Dian Novita Dewi dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung sebagai coach. Dan saya Novita Indafuri dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Pak R, apa kabar Pak R? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sesuai jadwal hari ini Bu ya, kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Iya. Nanti Ibu akan berperan menjadi coachingnya, dan coachingnya nanti sebagai Ibu dari Novita Indafuri ya. Iya, betul Pak. Ya, sebelum itu kita mulai, saya akan memaparkan bagaimana tahapannya. Yang pertama itu pengamat melakukan pra-observer ya Bu ya, ke coach yang berisi. Pertama itu menjalankan rubrik penilaian dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Nah, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan ya Pak R dalam proses coaching nanti, bagaimana saya menjadi pendengar yang penuh Pak. Jadi bagaimana mindfulness ya Pak. Jadi saya menjadi pendengar yang aktif, mampu merasapi apa yang dirasakan oleh coaching. Kemudian bagaimana saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian saya menjadi pendengar yang aktif Pak. Ya, luar biasa ya Bu ya. Nah, dari gambaran itu sudah itu. Yang untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ya yang ingin Ibu observasi pada pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi? Saya ingin yang saya diobservasi dalam proses coaching nanti, bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, kemudian bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coaching bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan beliau. Ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang sangat Ibu ingin capai yang seperti apa? Ya, indikator ketercapaian dari proses coaching yang ingin dilihat itu bagaimana seorang coaching nanti Pak coaching itu mampu mencari solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi Pak. Jadi dari situ kan kita bisa melihat bagaimana saya sendiri mengarahkan coaching untuk menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, terima kasih Bu ya. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Sama-sama Pak R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Novita. Apa kabar Bu Novita? Kabarnya sehat, tapi saya lagi bad mood ini Bu. Aduh, kenapa ini Bu Novita bad mood? Ada yang bisa saya bantu tak Bu? Bu Dian, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah kalau saya sehat Bu. Bu Dian sepertinya sedang happy ya? Alhamdulillah Bu, sedang happy karena hari ini saya punya jadwal menonton nih bareng-bareng teman-teman ini. Oh waduh, Bu Dian lagi ada jadwal nonton. Kira-kira kalau sekarang saya mau ngobrol sama Bu Dian, ada waktu nggak ya Bu? Insya Allah saya sempatkan deh waktu ini untuk Bu Novita. Apa ini yang bisa saya bantu untuk Bu Novita biar Bu Novita nggak bad mood lagi nih? Iya Bu, jadi saya minta waktunya Ibu lah, sebentar aja lah ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Dian bisa membantu saya nih menemukan penguatan nih Bu, karena saya bingung banget sih Bu kali ini gitu loh Bu Dian. Ya, apa yang bisa saya bantu nih Bu Novita biar Bu Novita nggak bad mood lagi, bisa ceria lagi seperti biasanya. Biasanya Bu Novita ini yang paling ceria di sekolah kita. Iya, Bu Dian ini tahu aja saya ini lagi ada masalah. Jadi gini Bu, saya ini punya murid Bu di kelas yang buat saya tuh bingung Bu. Bingungnya begini, anak tersebut
memiliki nilai akademik yang bagus, Bu. Semua nilai itu dia bisa mengerjakan, tapi di satu sisi dia ini punya perilaku yang tidak bagus, begitu, Bu. Oh begitu, jadi ada anak ini secara akademis dia bagus ya, Iya, Bu ya, iya, benar. tapi namun secara perilaku dia tidak. Jadi Bu Novita nih, maksud Bu Novita dari obrolan ini ingin menemukan apa gitu? Iya. Apa yang ingin Ibu capai gitu? Iya, jadi karena anak ini kan punya nilai akademik yang bagus ya, Bu ya. Ya, saya inginnya dia juga punya perilaku dan sikap yang bagus begitu, Bu. Cuman ini kok tidak seiring seperti itu, Bu, sehingga saya bingung, Bu, untuk menentukan penilaian gitu. Karena nilainya kalau saya nilai hasil-hasil tugas dia nilainya bagus, tapi perilakunya kurang bagus gitu, Bu. Jadi Bu Novita ini ingin mencari bagaimana penilaian buat anak ini tersebut ya, Iya. karena memang secara akademis dia bagus, namun sikap tidak kurang ya, kurang memadai. Menurut Bu Novita nih, masalah apa sih yang dihadapin anak ini? Kenapa anak ini cenderung berbuat seperti itu? Nah itu dia, Bu. Saya juga bingung ya, Bu ya. Sudah beberapa kali saya tegur, Bu, gitu kan. Sudah beberapa kali anak ini juga dipanggil ke guru BK, gitu ya, Bu ya. Tapi hanya memperbaiki sesaat saja, Bu, gitu. Jadi kepada guru-guru juga suka lawan gitu, Bu. Jadi bukan hanya di saya saja ternyata, Bu, di guru-guru mapel yang lain juga anak tersebut suka melawan begitu, Bu. Kemudian kalau dia sudah selesai nih, Bu, mengerjakan tugasnya, dia mengganggu temannya, Bu. Nah, Mengganggu temannya, gitu. mengajak pergi, ayo kita ke kantin aja. Padahal temannya ini belum selesai, Bu, karena dia tuh pasti selesai duluan, Bu. Dia tuh semua tugas yang diberikan dia cepat mengerjakan. Tapi ya itu, Bu, perilakunya dia suka mempengaruhi teman-temannya yang tidak baik. Kadang-kadang, Bu, waktu sekolah belum selesai, dia sudah pergi, Bu, keluar membawa tas. Tapi yang saya nggak suka ini, Bu, dia ngajak teman-temannya gitu loh, Bu. Jadi saya tuh bingung, Bu, gitu. Saya harus bagaimana, harus membeli nilai yang seperti apa, begitu, Bu. Nah, menurut Bu Novita nih, apa sih penyebab anak ini berperilaku seperti itu? Nah itu dia, Bu, kemarin saya juga sudah mencoba konsul dengan guru BK, Bu, untuk melihat data si anak, bagaimana keadaan orang tuanya, seperti itu, Bu. Dan saya juga meminta guru BK untuk bisa menghubungi orang tuanya. Namun, Bu, ternyata orang tuanya ini sulit dihubungi, begitu, Bu. Sampai hari ini guru BK juga belum bertemu dengan orang tuanya itu, gitu. Tapi kalau dinasehati ya sudah juga sih, Bu. Nah, dari masalah yang saya tangkap dari permasalahan Bu Novita ini tadi, Ibu sudah mencoba menghubungi orang tuanya, Sudah. sudah melalui guru BK. Terus rencana Bu Novita nih ke depan ini untuk menyelesaikan masalah anak ini bagaimana? Ya. Saya ini, Bu, ingin bertemu dengan orang tuanya dan ingin bertanya bagaimana perilaku si anak tersebut di rumah. Nah, jika sudah menemukan itu, saya mau berkolaborasi begitu, Bu, dengan orang tua gitu ya, Bu. Begitu juga dengan guru BK. Kita mau sama-sama membimbing anak ini, Bu, gitu, dengan memberi perhatian. Sepertinya saya lihat anak ini kurang perhatian gitu, Bu, sehingga semua tingkahnya di sekolah itu memicu kita untuk memperhatikan dia gitu, Bu. Nah, misal saya sudah bertemu dengan orang tuanya, saya bisa berkolaborasi, kita saling menguatkan untuk mensupport anak ini supaya menjadi lebih baik lagi begitu, Bu. Wah, luar biasa itu idenya, Bu, bahwa kalau memang kita memang sebagai seorang guru ya, kita harus mampu berkolaborasi dengan orang tua agar lebih memahami sebenarnya anak ini kebutuhannya apa ya, Iya, ya Bu itu ya. betul. Kemudian apa nih komitmen rencana Bu Novita ke depan untuk memperbaiki masalah ini dengan orang tuanya dan agar perilaku anak ini bisa berubah? Iya, Bu. Jadi
Mungkin pertama-tama saya dengan orang tua menyusun gitu ya Bu ya, menyusun suatu program apa misalnya seperti menanyakan sarapan pagi, sudah sarapan atau belum, seperti itu ya Bu ya. Terus kelengkapan peralatan sekolah gitu Bu ya, dan kemudian juga ya bertanya kebutuhan-kebutuhan apa yang belum terpenuhi, dan terutama kasih sayang ya Bu ya gitu. Jadi kita secara kontinu lah Bu, mungkin saya bertukar WA dengan orang tua begitu Bu ya. Saya ingin bertukar WA dengan orang tua, saling memantau setiap hari pun tentang kehadiran di sekolah. Misalnya datang ke sekolah, anak tidak datang ke sekolah, apakah benar anaknya di rumah gitu. Nah ya bisa jadi orang tua juga tidak tahu kan Bu, anaknya nyampe di sekolah atau tidak, seperti itu. Dan guru BK juga Bu gitu bisa mensupport dia, memberikan konseling seperti itu. Mungkin dengan saya sang anak tidak terbuka ya Bu ya gitu, tapi dengan guru BK bisa terbuka. Nah data-data dari ibu guru BK itu saya akan menjadi acuan saya gitu Bu, untuk menentukan langkah ke depan atau perubahan dari anak tersebut. Gitu. Luar biasa idenya itu Bu, bahwa ibu bisa berkolaborasi dengan orang tua, kemudian berkolaborasi dengan guru BK yang memang secara psikologis menangani permasalahan siswa yang sedang mengalami masalah ya Bu ya. Iya. Kemudian dengan begitu anak-anak kebutuhan anak-anak tadi itu bisa terpenuhi gitu ya Bu. Iya. Ibu luar biasa itu Bu, idenya bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu apa ini Bu rencana ibu ke depannya? Ya rencana ke depan saya, komitmen saya ya Bu ya, saya akan terus memperhatikan anak ini Bu ya. Maksudnya ketika dia sudah berubah sedikit, saya akan terus Bu memperhatikan si anak ini, mungkin dengan tidak berkata-kata yang tidak baik ya Bu, tapi malah sebaliknya saya akan mengapresiasi. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa membawa perubahan ya Bu untuk anak itu. Amin, luar biasa itu idenya Bu Novita, karena memang anak-anak ini terkadang butuh apresiasi ya dari baik dari guru, dari orang tua, karena memang dia butuh perhatian dan butuh kasih sayang. Memang luar biasa ide Ibu Novita, semoga bisa diteruskan, ditindaklanjuti dalam prosesnya. Dan sekarang bagaimana nih perasaan Bu Novita setelah ngobrol ini? Ya saya terima kasih banyak nih Bu, sebelumnya doakan semoga bisa berjalan dengan baik, orang tua juga bisa berkolaborasi dengan baik. Nah perasaan saya Bu, saya agak lega loh Bu setelah ketemu Bu Dian gitu. Jadi saya istilahnya bisa berbagi keluh kesah dengan Bu Dian ya Bu Dian. Mudah-mudahan Bu Dian juga nggak bosen ya dengerin curhatan saya ya Bu ya. Tentu tidak Bu, yang pastinya saya selalu siap sedia nih kalau teman-teman mau menemui saya sekedar ngobrol, sharing, bertukar pendapat. Namanya kita juga sesama rekan guru ya Bu ya, harus saling berkolaborasi, bertukar pendapat agar bisa menemukan solusi dari masalah kita kan gitu. Saya terima kasih banyak Bu Dian. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya Bu Dian. Sama-sama. Semoga Bu Dian sehat-sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih sama-sama Bu Novita. Sehat selalu Bu Novita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian, luar biasa. Saya sudah menyimak bagaimana Ibu melakukan proses coaching ya dengan Ibu Novita. Itu sangat luar biasa, saya berikan apresiasinya. Dari semua konsep, pertanyaan-pertanyaan model Tirta itu sudah Ibu lakukan, dan catatan-catatan itu poinnya sangat baik gitu ya Bu ya. Nah, untuk gambaran ke depan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai dan kembangkan? Sebenarnya saya ingin lebih menguasai ya Pak ya, bagaimana tentang konsep Tirta sih Pak. Jadi secara otomatis bagaimana saya bisa menerapkan konsep Tirta, alur Tirta ini dalam coaching. Yang pasti memang dari bagaimana menerapkan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian dan terakhir adalah komitmen ya atau tanggung jawab ya. Kemudian
saya juga pengen bagaimana mengembangkan kompetensi saya dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar pada saat terjadinya coaching saya mampu menggali kompetensi coaching atau menemukan masalah solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching gitu Pak. Nah, untuk menambah solusi-solusi Ibu itu tersendiri ya nanti ke depannya, kira-kira pihak mana aja yang ingin Ibu gandeng untuk berkolaborasi? Nah, yang pasti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman CGP yang ada di sekolah pastinya Pak. Dengan begitu, dengan berkolaborasi kita saling bertukar pendapat ya Pak, diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman agar menambah kompetensi saya sebagai guru, sebagai coach untuk memperbaiki menambah kompetensi saya sebagai coach. Luar biasa ya Bu ya, saya berikan apresiasi kembali. Sukses dan sehat selalu Bu. Iya, terima kasih Pak El. Sampai bertemu Terima di kasih. kesempatan lain lagi. Sama-sama Pak El. Salam untuk teman-teman dan keluarga di rumah. Iya, sama-sama Pak El. Salam juga buat keluarga di sana di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.